Salam sejahtera bagimu Amanginang, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Firman kehidupan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 19 ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Ada satu kata yang bagi saya menarik untuk saya sampaikan mewakili ataupun mendekati firman Tuhan yang disebut dengan entropi. Kecenderungan menurunnya kualitas hidup. Dia gambarkan kira-kira begini. Ada kaca yang bening akan selalu berdebu. Lantai yang bersih akan selalu kotor. Tembok yang putih bersih akan berlumut. Ya, itu fenomena alam yang dekat dengan kehidupan kita. Bahkan handphone, laptop secanggih apapun akan melambat dan rusak pada waktunya. Rumah semahal dan secantik apapun akan menjadi budak. Fenomena yang disebut dengan entropi ini adalah kecenderungan yang dimiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta menjadi berkurang, menyusut kualitasnya. Kecenderungan menurunnya kualitas berada atau kehidupan untuk kita di mana harus bekerja terus, membersihkannya, bagaikan kaca yang harus dibersihkan tiap hari. Alamat Mazmur 19 dilatar belakangi konteks keperibadahan di mana pemimpin pujian yang adalah orang yang bertugas sebagai master of ceremony yang memimpin pujian umat Allah di bait. Kalau di AKBP disebut pelayan liturgis. Mereka adalah sebagian orang Lewi yang ditentukan oleh Allah dan diperintahkan oleh Daud untuk bertugas dalam rumah ibadah. Intinya mereka adalah pemimpin pujian dalam ibadat umat Tuhan. Pemazmur 19 ini fokusnya adalah pemimpin ibadat yang sifatnya liturgis. Namun bukan berhenti dalam pribadinya, tapi bagaimana pribadi seseorang itu menjelaskan tentang hal-hal yang jarang kita perhatikan. Yang disebut dengan ciptaan Allah dan firman Allah menjadi satu kekuatan baru. Pemazmur mengajak kita untuk merenungkan sejarah penciptaan yang dalam keteraturannya hari pertama, kedua, sampai hari ketujuh, kita akan melihat bagaimana ciptaan Allah itu adalah ciptaan yang begitu indah dan hanya Allah yang lakukan. Pemazmur juga mengajak kita untuk melihat dua hal ini. Di sisi lain, dia pakai bahasa special revelation dalam pemahaman hukum Taurat. Hukum Taurat itu menyegarkan jiwa. Jika bagi sebagian orang mengatakan hukum Taurat adalah aturan-aturan yang membuat seseorang terbatas, ternyata Mazmur mengatakan di dalam hukum Taurat ada pernyataan Allah yang langsung. Kalau alam berkata tentang kemegahannya dengan ketenangannya, ternyata hukum Taurat berbicara dalam keteduhan dan dia langsung dari Allah. Taurat ini mengungkapkan bahwa Allah lah pencipta dan pemelihara. Dan Allah adalah sumber segala sesuatu. Nanti bisa dilihat di titah pertama sampai keempat, itu sangat jelas tentang apa yang Tuhan inginkan. Menarik, tulisan Eben Nubantimo, seorang pendeta yang menuliskan bukunya Alam Belum Berhenti Bercerita, di mana Eben menyaksikan pengalaman imannya setiap hari dengan alam dan lingkungannya dan mengatakan Mazmur 19 dengan begini. Bergurulah pada alam, di dalam alam dan semua tindak tanduk masyarakat terdapat sejumlah besar kekayaan intelektual dan pengetahuan kontekstual yang hampir tidak ada batasnya. Dan alam menyediakan bagi kita sejumlah referensi pengetahuan, bukan hanya kebutuhan pengembangan intelektual, tetapi juga penguatan iman dan penyerahan diri kepada Tuhan. Semuanya itu dilakukan tanpa kata, tanpa suara. Tetapi gemanya terpancar ke seluruh bumi. Dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi dan alam belum berhenti bercerita. Kira-kira begitulah perkataan Timo. Apa yang mau saya katakan di ini? Ternyata dari dua faktor tadi, ketika Allah menciptakan alam semesta dan dia menggunakan hukum Taurat, ternyata keduanya tidak berbicara. Keduanya tidak berbunyi, tetapi bunyinya menggema.
Yang boleh kita pelajari, alam semesta menyaksikan kemuliaan Tuhan, bukan dengan kata langit dan bumi, tapi dia pakai kata cakrawala dan langit, yang menandakan bumi itu kecil, cakrawala itu besar. Jika pemazmur menggunakan kata langit dan cakrawala, dia mau katakan, ini bukan bicara soal bumi, tapi ini bicara soal yang lebih esensial, bahwa Allah menciptakan sebagaimana firman-Nya di Kejadian, Allah menciptakan cakrawala sebagai bentuk pemisahan. Dan dia berkuasa. Bukan hanya berbicara tentang galaksi dan planet dan tata surya lainnya. Dalam hubungannya dengan firman Tuhan, fakta dan kenyataan di atas memberikan dua pesan kepada kita. Yang pertama, tidak ada yang bisa disombongkan dari manusia, karena itu jangan dibandingkan dengan alam semesta. Manusia jutaan kali lebih kecil dari lepton atau quark, dua kelompok unsur pembentukan atom. Jadi kalau dengan alam semesta manusia sudah sangat kecil, apalagi dengan Tuhan. Karena itu tidak boleh ada satupun dengan pongah boleh mengatakan bahwa ia memiliki kuasa. Sebab kuasa, kemuliaan, dan semua yang ada pada manusia itu pemberian Tuhan. Sifatnya hanya titipan. Bersyukurlah karena ia menitipkannya bagimu. Dan engkau adalah orang yang dipercaya untuk mendapatkan bagian itu. Yang kedua, setiap hamba Tuhan mesti belajar dari alam semesta tentang cara menyaksikan kemuliaan. Tanpa kata, tanpa suara. Bagaimana menceritakan itu? Bagaimana mengatakan kepada banyak orang tentang kemuliaan Tuhan? Bahkan semuanya tidak bersuara. Bagaimana? Ternyata firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, ada satu suara yang tidak bisa kita tiadakan ketika Allah menciptakannya, bukan tanpa suara semata yang dibicarakan, tapi tentang karya Allah yang memang tidak bisa diselami oleh cara berpikir kita yang terbatas. Poinnya adalah, keberadaan kita untuk melakukan kemuliaan Allah di dalam alam dan ibadah diaturkan dengan cara berlakulah adil, berlakulah sesuai dengan perintah Tuhan, bertunjukkan kebaikanmu kepada alam, tunjukkan kebaikanmu untuk menjaga titah Tuhan, dan tunjukkanlah keinginanmu untuk menunjukkan cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama adalah bunyi yang menggema, yang mengatakan bahwa Tuhan benar-benar besar dan Tuhan adalah sempurna. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Moga-mogahan kiranya mulutku berkata yang berkenan untuk kemuliaan Tuhan. Pemazmur memang sudah memuji Tuhan dengan hikmatnya. Namun cara pemazmur berkata, moga-mogahan adalah bentuk kerendahan hatian. Kiranya Tuhan memperkenankan kita memujinya. Memujilah dengan suara, tapi jangan lupa, memujilah Tuhan dengan hati yang memuji. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan mengasihi kita senantiasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menemukan kembali alasan kami memuji Tuhan di dalam kebesaran dalam keheningan. Kami mau memperdengarkan kebaikan Tuhan dan berkata di dalam diri kami ada Tuhan yang berkuasa di dalam semesta dan di dalam peribadahan kami. Biarlah ketika kami memanjatkan syukur di tengah-tengah ibadah kami, dan ketika kami melangkah menuju halaman rumah, dan kami melihat alam yang selalu bergeser, dinamis, namun polanya tetap pagi, siang, dan malam adalah satu pola keteraturan yang Tuhan izinkan untuk alam memuji nama Tuhan. Biarlah kami juga memuji nama Tuhan di setiap minggunya, dan lebih dari situ menjadi satu kebiasaan kami untuk merayakan kemenangan iman dalam perjumpaan di hari Minggu dengan mengisi kebaikan di hari-hari Senin sampai hari Sabtu.
Dan biarlah semua itu menambah inner child kami yang menumbuhkan rasa bersyukur, rasa dicintai, dan rasa yang selalu menyeimbangkan bahwa kami tidak pernah sendiri di tengah dunia yang sedang berubah. Terpujilah Kristus, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin.